إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وأهل بيته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المكرمين والصديقين والشهداء والصالحين ولجميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا للشيخ أحمد خطيب الكباري وللشيخ حسن معصوم وللشيخ موسى البغوري وللشيخ محمد زيد الدبورة ولشيخنا وعلمنا محمد على سيدنا ورسوله وقرآنه عن الله وعن درجته في الجنة ونفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وكراماتهم وعلى هذه النية شيء لله لنا له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, yang saya muliakan Badan Penasihat serta jajarannya, orang tua saya, para ulama, hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah sebentar lagi semoga Allah panjangkan umur kita sampailah kita pada satu bulan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, yang disebut dengan penghulu daripada segala bulan. Kalau penghulu daripada segala hari, hari Jumat. Kalau penghulu daripada segala bulan adalah bulan Ramadan, adalah bulan Ramadan. Maka luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tidaklah kita beramal pun untuk menyambut Ramadan ini, luar biasa Allah menjanjikan balasannya kepada kita. Begini maksud saya. Ada hadis man fariha bidukhuli Ramadan. Kan itu sering kita dengar. Barang siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, cuma modal gembira, cuma modal ikhlas, lama sudah ditunggunya, akhirnya tiba, sampailah dia akan bertemu dengan satu bulan yang memang didamba-dambakannya, yakni bulan Ramadan. Karena memang pada bulan itu maghfirah Allah luar biasa, rahmat Allah luar biasa, dan lain sebagainya. Ganjarannya pun sudah Allah berikan, harramallahu jasadah ma'al. Cuma modal gembira, ini udah lama nih, tiba-tiba bakal jumpa lagi sama Ramadan. Modalnya cuma gembira, cuma ikhlas. Allah sudah kasih ganjaran yang luar biasa, diharamkan jasadnya di dalam api neraka. Cuma modal gembira. Jadi cuma modal gembira saja kita sudah mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah haramkan jasad kita daripada api neraka. Belum masuk bulannya dan belum ibadah.
belum qiyamul lail, belum puasa, belum zikir, belum i'tikaf, belum taraweh dan lain sebagainya, Allah sudah kasih ganjaran, cuma kau gembira saja. Sudah diharamkan Allah jasad di dalam neraka. Apalagi kemudian di dalam bulan Ramadan itu kita isi dengan ibadah yang lain dan lain sebagainya. Tapi bukan itu yang mau kita bahas pada pagi yang berbahagia ini. Menurut adat, kebiasaan orang Indonesia yang notabene-nya bermadhabkan kepada madhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kita ini memiliki kebiasaan berziarah ke kubur sebelum masuk bulan Ramadan. Ini adat istiadat kita warga negara Indonesia. Kalau kita pergi ke negara lain, misalnya di Arab Saudi, di Kuwait, di Amerika dan lain sebagainya, adat seperti ini ada mungkin belakangan. Memang di sini awalnya di Indonesia, padahal tidak ada, memang tidak ada dalil secara khusus yang memerintahkan seseorang sebelum bulan Ramadan baru ziarah. Karena ziarah itu kesunahannya nggak nunggu sebelum Ramadan, kapan saja bisa ziarah. Tapi itu yang teradat di negara kita, negara Indonesia ini. Dan ini tidak ada masalah. Karena kata Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi, beliau mengatakan di dalam kitab Adab Syar'iyyah, kata beliau, la yanbaghi al-khuruj min 'adatin nas illa fil haram. Tidaklah semestinya seseorang meninggalkan adat istiadat daripada tempatnya itu illa fil haram, kecuali adat istiadat itu diharamkan. Jadi selagi adat itu belum tidak diharamkan dalam agama, ikuti tidak apa. Apa contoh adat istiadat yang biasa kita lakukan, padahal tidak ada tuntunannya dalam agama, tetapi tidak diharamkan? Contohnya misalnya tepung tawar. Tepung tawar ini kan tak ada. Dari zaman-zaman dulu tak ada gitu. Kemudian sampai ke Indonesia dibuatlah tepung tawar, ada sedikit tawar dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, ini kan tidak ada dibuat oleh para ulama salafus salih. Tapi karena tidak ada larangannya di dalam agama kita, maka ini tetap dibuat, dibolehkan. Kenapa? Karena tadi la yanbaghi al-khuruj min 'adatin nas illa fil haram. Tidak semestinya seseorang meninggalkan adat istiadat orang setempat itu illa fil haram, kecuali adat itu diharamkan. Termasuk ini ziarah kubur sebelum Ramadan. Apakah ziarah kubur sebelum Ramadan itu diharamkan? Nah, inilah yang mau kita bahas pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Yang pertama yang ingin kita bahas adalah apa sebenarnya hukum daripada berziarah itu. Apa hukumnya? Hukum daripada berziarah ini, para ulama khususnya mazhab Syafi'i mengatakan bagi laki-laki sunnah hukumnya berziarah. Sedangkan bagi perempuan khilaf ulama. Ada yang mengatakan sunnah, tetapi mayoritas ulama mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya makruh. Nah, tapi ada hadis yang melarang kita untuk ziarah. Ada memang. Nabi bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku melarang kamu untuk ziarah kubur. Kebanyakan, maksud saya, ada sebahagian mubaligh atau ada sebahagian ustadz yang memotong hadis ini. Cuma sampai situ saja dibacanya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu kularang kau untuk ziarah kubur. Sudah. Padahal ternyata hadis ini ada sambungannya. Karena Nabi fazuruha, kata Nabi,
sekarang sudah kubolehkan kalian untuk ziarah kubur. Loh, kenapa dulu dilarang Nabi, sekarang dibolehkan? Ternyata kata para ulama, dahulu iman dari para sahabat itu belum kuat. Masih banyak orang yang kemudian dia ziarah, kebiasaan jahiliyahnya keluar. Seperti apa? Seperti meronta-ronta, memukul-mukul badan, menyakiti badan, meronta-ronta di atas kubur. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nah, ternyata awal-awal sahabat masuk Islam itu, Nabi khawatir kebiasaan ini bakal terulang. Makanya Nabi melarang untuk ziarah kubur. Setelah iman dari para sahabat ini kuat, iman daripada kaum muslimin ini kuat, akhirnya kata Nabi, fazuruha, sekarang ziarahlah. Maka yang diambil yang di belakang, fazuruha, sekarang ziarah. Perintah Nabi ini menghendaki kepada hukum sunnah. Maka sunnah hukumnya ziarah kubur, kapan waktunya, kapan saja. Kapan saja. Jadi mau tiap hari ya boleh, mau seminggu sekali ya boleh, mau sebulan sekali ya boleh, mau setahun sekali juga boleh. Apa kata Nabi? Kenapa disuruh Nabi kita untuk berziarah? Tudzakirul akhirah, supaya kita ingat kepada akhirat. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan tudzakirul maut, supaya kita ingat mati. Kalau kita berziarah ada pelajaran yang kita ambil. Kita berziarah menengok orang yang dahulunya bisa bersunda gurau dengan kita, tertawa bareng dengan kita, cerita sharing bareng kita, ternyata sekarang sudah ditanam di alam kubur. Dan kita pun dengan berziarah itu, maka ingatlah kita, aku pun nanti bakal ditanam di dalam tanah. Diingat kita jadinya, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tujuan daripada ziarah kubur. Kenapa Nabi menyuruhnya? Supaya apa? Tudzakirul akhirah, supaya orang yang berziarah itu ingat kepada akhirat. Jadi dalam sabdanya Nabi pernah bersabda, inni bu'istu ila ahlil baqi' li usalli alaihi. Inni bu'istu, sesungguhnya aku pernah diutus untuk berziarah ila ahlil baqi', kepada orang-orang yang dikuburkan di pekuburan Baqi'. Jadi di Madinah itu ada satu pekuburan namanya pekuburan Baqi'. Li usalli alaihim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah kemana? Ke Baqi'. Tujuannya di usalli alaihim, di situ Rasulullah mendoakan orang-orang yang ada di pemakaman Baqi'. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terbiasa ziarah, dan para sahabat juga terbiasa ziarah. Dan kalau dulu ya, saya masih di Jawa, saya masih pesantren. Di Jawa itu ziarah itu nggak kenal jam, Pak. Jadi tengah malam pun dia pergi ziarah. Dan di sana itu adatnya memang begitu. Jam berapa aja ya buka gitu. Mau jam 12 malam, mau sebelum subuh. Jadi biasa tengah malam nanti pergi ziarah. Tapi jangan dibuat di tempat yang tidak biasa. Contohnya seperti di Medan. Tengah malam kita pergilah kata Ustaz itu semalam. Ziarah itu tak kenal waktu. Aisyah aja tengah malam pergi ziarah. Terus kita jam 12 malam pergi ziarah. Di kuburan itu kita baca-baca. Apa kata orang? Untuk ilmu dia. Kenapa? Karena di Medan tidak biasa seperti ini. Jadi yang tidak biasa itu jangan dibuat, walaupun dibolehkan dalam agama. Kenapa? Karena akan timbul notobat yang besar. Apa? Fitnah orang sama kita. Padahal kita ziarah
dituduh orang nuntut ilmu. Saya kan dulu sebelum nikah saya itu rajin pulang kampung ayah saya. Kalau saya lahir di sini, kampung ayah saya itu kan di Pasaman Barat di Ujung Gading. Jadi saya asal pulang kampung ke Ujung Gading, hampir tiap hari Pak saya ziarah ke makam kakek saya, makam atuk saya, makam omku saya kalau kesempatan, sama nenek saya. Kenapa hampir tiap hari? Karena di sana cuma 1 minggu. Tahun depan baru ke sana lagi, atau setengah tahun baru ke sana lagi. Jadi selagi ada kesempatan saya ziarah ke makam omku saya, ziarah saya di situ kan. Ziarah baca-baca lah apa yang bisa dibaca. Nanti 3 hari saya udah rutin gitu 3 hari. Itu mulai orang kampung itu si Muzani itu nuntut ilmu pergi ke kampung. Nuntut ilmu pergi ke kampung. Karena kan orang Padang ini kan ilmunya kan, apalagi daerah kampung saya, daerah kampung baru. Itu memang ilmu-ilmu kebatinan di situ masih kuat. Jadi saya dikira ke kuburan itu mau nuntut ilmu, padahal enggak. Padahal menziarahi kakek saya, menziarahi nenek saya, karena kebetulan jarang ke sana. Mumpung di sana itu kan tiap hari ke sana gitu. Jadi dibilang apa? Dibilang nuntut ilmu. Nah, para ulama di dalam kitab-kitabnya, di antaranya Kiai Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasaihul Ibad mengatakan ada 4 tujuan seseorang dalam berziarah. Ada 4. Jadi beliau menuliskan bahwa kita dalam berziarah itu tujuannya ada 4. Yang pertama, tujuan daripada ziarah itu adalah yang saya sebutkan tadi, untuk mengingat mati. Tadi sudah saya jelaskan hadisnya, Rasulullah menyuruh kita untuk berziarah, tujuannya adalah untuk mengingat mati. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau ziarah niatnya untuk mengingat mati, maka ke kuburan siapa saja boleh untuk ziarah dengan tujuan mengingat mati. Kata beliau, tidak hanya ke kuburan umat Islam, ke kuburan yang non-muslim pun boleh berziarah kalau tujuannya ingat mati. Loh, contohnya apa? Contohnya kita pergi ke Mesir, melihat siapa? Melihat mayatnya Fir'aun. Jadi datang ke situ, ziarah itu artinya mengunjungi. Jadi ziarah itu enggak ziarah asal ziarah datang harus doa-doa baca Quran, enggak. Yang penting mengunjungi namanya ziarah. Jadi boleh hukumnya berziarah ke makam non-muslim kalau niatnya untuk mengingat mati, seperti kita berziarah ke makamnya Fir'aun. Boleh. Jadi kita pergi ke Mesir, terus nengok Fir'aun untuk apa? Untuk mengingat mati tadi, mengambil pelajaran tadi. Boleh. Jadi enggak mesti harus ke kuburan orang Islam. Tapi jangan di situ didoain gitu. Allahumma ighfir lahu, jangan kayak gitu. Itu enggak boleh. Kita mendoakan dia yang wafat dalam keadaan beda agama dengan kita doakan. Enggak boleh. Jadi boleh hukumnya kita berziarah ke makam siapa saja kalau tujuannya itu adalah lil-i'tibar, untuk mengambil i'tibar, untuk ingat mati, mengambil pelajaran tadi. Boleh kita berziarah ke makam siapa saja, seperti ke makamnya Fir'aun, boleh. Jadi kita datang ke situ terus ambil pelajaran. Ya Allah, tidak hanya orang Islam saja sini, bahkan hewan segala macam di semua dunia ini pun akan hancur. Termasuklah aku nanti akan dicabut nyawaku, sementara amalku masih sedikit. Ya Allah, belum lagi tahu aku kapan wafatnya segala macam, apakah dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya, jadi dia ngambil pelajaran daripada kuburan tersebut. Yang kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa tujuan daripada ziarah kubur itu adalah untuk
mendoakan orang yang ada di kubur. Maka tujuan yang kedua ini tidak boleh kepada seluruh makom, hanya dikhususkan kepada makom kaum muslimin. Jadi hanya boleh untuk orang Islam saja. Kenapa? Karena tujuannya doa untuk mendoakan. Terserah mau yang mukmin yang fasik, mau mukmin yang saleh, siapa saja. Kalau tujuannya doa, kalau tujuannya untuk mendoakan kepada makom siapa saja, asal dia Islam. Pergilah kita kan misalnya kemana? Pergi misalnya kita ke Jakarta. Wah, kita tanya sama kawan, di mana makomnya Abang Olga Saputra? Oh, di sini. Aku mau ziarah ke sana. Ziarah ke sana. Ila ruhi Olga Saputra, kita baca Al-Fatihah. Boleh. Kenapa? Karena dia wafatnya dalam membawa iman dan membawa Islam. Jadi selagi dia wafat dalam keadaan Islam atau dalam keadaan Muslim, boleh kita menziarahinya dan mendoakannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tujuan daripada ziarah itu adalah littabarruk, adalah untuk mengambil berkah. Maka ini dikhususkan kepada makom-makom orang soleh, makom ulama-ulama kita, makom orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, makom para nabi, makom rasul-rasul Allah. Hanya dikhususkan kepada ini. Kenapa? Tujuannya adalah untuk littabarruk. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, adalah bertambahnya kebaikan. Maka tujuan yang ketiga ini, misalnya kita pergilah umrah. Di Masjid Nabawi itu kan ada makamnya Nabi SAW. Jadi kalau yang pernah haji atau umrah, itu di dalam Masjid Nabawi itu ada kuburannya Nabi SAW. Di dekatnya ada kuburannya Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi di situ di dalam masjid, dulu di luar masjid, dulu di kamarnya Aisyah. Belakangan diperbesar, diluaskan Masjid Nabawi. Akhirnya kuburan Nabi SAW itu berada di dalam Masjid Nabawi. Jadi misalnya kita pergi ke Makkah untuk pergi haji atau umrah, sampai di Masjid Nabawi, terus kita di situ berdoa. Gitu ya Rasulullah, gitu ya, minta doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Sudah lama belum nikah misalnya, gitu. Udah umur 40, tak ada yang mau sama aku ya Rasulullah. Gitu. Doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah barokah daripada Nabi Muhammad SAW. Itu namanya apa? Ziarah. Tujuannya untuk mengambil berkah. Dan ini pernah dicontohkan oleh sahabat. Jadi dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi musim paceklik. Jadi musim paceklik ini menyebabkan banyak para sahabat itu susah. Bahkan diceritakan beberapa sahabat itu banyak yang meninggal karena musim paceklik ini. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Bilal bin Haris al-Muzani. Jadi beliau ini kemudian berinisiatif ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berdoa di situ. Ya Rasulullah, istasqillah li ummati fa innahum qad halaku. Ini dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari. Jadi kata beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mintakanlah hujan kepada Allah li ummati, untuk umatmu ya Rasulullah. Fa innahum qad halaku, maka sesungguhnya mereka ya Rasulullah banyak yang sudah binasa. Dikata Rasulullah begitu, rupanya Bilal bin Haris ini ketiduran.
Di dalam tidurnya itu dia bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kirim salam kepada Umar bin Khattab, sampaikan kepadanya bentar lagi hujan, dan sampaikan juga kepadanya bersungguh-sungguhlah di dalam mengurus kaum muslimin. Jadi dia terbangun, kemudian diadukannya kepada Umar bin Khattab. Memang setelah enggak lama setelah itu, dan kemudian turunlah hujan. Nah, di sini pula tak ada Nabi. Kemana sini cari kuburan Nabi? Ada di sini kuburan Nabi. Nabi ramai ya kan? Ada Nabi kuburan di sini yang ngaku Nabi banyak. Kemarin ada orang perampok ngaku Nabi. Dikejut aku, ada polisi bilang sama saya, ada ditangkap orang perampok ngaku Nabi. Di sini tak ada Nabi. Maka kata para ulama, dikiaskanlah dia dengan makom-makom para ulama, orang soleh, para aulia. Itu boleh. Kenapa? Karena mereka itu adalah warasatul anbiya. Karena mereka itu adalah pewaris para nabi. Nah, ini ternyata menjadi kebiasaan ulama kita. Contohnya imam kita, Imam Syafi'i, itu sering bertabarruk ziarah ke makam Imam Abu Hanifah. Ini diceritakan di dalam kitab-kitab banyak. Nah, kita juga kan dulu biasa itu, misalnya mau dekat puasa gini kan kelilinglah safari ke makam, misalnya ke makam Barus yang ada di Sibolga. Sana kita ziarah ke Barus, dari Barus lagi kita ziarah ke mana, misalnya ke Padang, ke makam Ankus Saliyah. Karena ada itu fotonya yang di rumah makan Padang, yang pecinya merek ke kanan. Itu Ankus Saliyah. Itu guru daripada Tuan Usman. Itu dulu kata Tuan Usman, beliau itu kemana-mana nggak pernah pakai sendal, Pak. Tapi kakinya nggak pernah jorok. Walaupun becek, walaupun apa, tapi kakinya nggak pernah jorok. Dan kata sebagian guru-guru kami, beliau itu nanti tiba-tiba ngajar di Malaysia, tapi saat itu juga ngajar di Medan, ngajar di Padang. Jadi itu salah satu daripada karomah daripada Ankus Saliyah ini. Pergi kita ziarah ke Ankus Saliyah misalnya, atau ke makam Syekh Burhanuddin, atau kemana lah, atau pergi kita ke Jawa ziarah ke makamnya Wali Songo. Apa tujuannya? Tujuannya adalah littabarruk. Nah, sebagian orang ada yang salah paham tentang ini. Dikira dia orang yang ziarah ke makam ulama atau ke makam wali itu minta sama wali itu. Bukan. Jadi kita berziarah ke sana littabarruk, hanya sekedar mengambil barokah dan mengambil wasilah. Contoh misalnya gini, saya datanglah ke rumah bapak ini. Datang saya bilang, Pak, apa itu? Doakanlah awak, Pak. Susah kali usaha awak hari ini gara-gara corona ini, Pak. Misalnya, terus dibilangnya, iyalah Bapak doakanlah semoga usahamu lancar segala macam ini. Kita minta doa sama Pak. Boleh. Seperti sahabat-sahabat sering meminta doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita memintakan doa juga, bukan berarti kita minta sama yang di kuburan itu. Hanya sebagai wasilah saja kita meminta kepada Allah, tetapi mengharapkan barokah daripada para aulia, para ulama, para orang-orang soleh. Bukan kita minta, oleh aku minta, enggak begitu. Tetap saja doanya seperti yang tadi, ya Rasulullah. Seperti doanya sahabat tadi Bilal bin Haris, ya Rasulullah, istasqillah li ummatik. Ya Rasulullah, mintakanlah hujan kepada Allah. Mintakanlah hujan kepada Allah li ummatik, untuk umat. Jadi mintakanlah kepada Allah. Jadi minta tolong kepada Nabi Muhammad, mendoakan minta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa namanya? Namanya tawassul. Nah, ini sering ya, dan ini kita amalkan sehari-hari. Kadang kita nggak sadar, Pak.
padahal ini kita amalkan. Kapan kita amalkan? Ketika kita membaca sholawat badan. Ketika membaca sholawat badan. Apa? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna bi bismillah, kami bertawassul dengan nama Allah. Wa bil hadi Rasulillah, dan dengan petunjuknya Rasulullah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, dan kami bertawassul dengan mujahid-mujahid yang wafat pada saat perang Badar. Ini biasa kita amalkan. Cuma terkadang kita tidak tahu bahwa itu namanya tawassul, padahal sering kita amalkan. Nah, ternyata sudah biasa diamalkan oleh para sahabat dan sudah biasa diamalkan oleh para ulama kita, termasuk imam-imam mazhab. Nah, ini tidak ada, tapi ada sebagian orang yang salah paham, dikiranya kita minta sama kuburan, padahal tidak. Kalau minta sama kuburan itu jelas salah, siapa saja nolak. Saya pun nolak kalau ada orang minta sama kuburan, itu jelas salah. Tapi kita bukan minta sama kuburan, kita hanya mengambil berkah dari siapa yang ada di dalam itu. Siapa yang wafat itu bukan orang sembarangan, aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang hidupnya totalitas diabdikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya. Jadi ternyata sudah diamalkan oleh para sahabat, itu bisa dicek di dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada hadis Sahih Bukhari. Di situ dicatatkan kisah daripada Bilal bin Haris Al-Muzani. Beliau ya berdoa di depan makam Rasulullah mengambil berkah terhadap Rasulullah SAW agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang terakhir, tujuan daripada ziarah itu adalah karena ada hak daripada orang yang kita ziarahi. Lil hukum, karena ada hak daripada orang ziarah. Contohnya apa? Contohnya kuburan orang tua kita. Ada hak dia untuk kita ziarahi. Karena ada hak. Contohnya apa? Kuburan guru kita. Memang ada haknya untuk kita ziarahi. Apalagi kuburan orang tua kita. Ya. Kalau kuburan orang tua kita itu ya, kalau bisa itu minimal sebulan sekali kita ziarah, tengok rukunnya. Saya itu termasuk orang yang sering ziarah. Jadi saya datang ziarah, saya lihat ada kuburan yang lain, apa rukunnya sudah tinggi. Kasihan, nggak pernah ditengoki sama keluarganya, nggak tanda lagi kalau orang dari situ tinggi betul. Kayak mana? Setahun sekali baru didatangi. Gitu datang nyari, sibuk nyari. Mana ya? Rupanya batu nisan udah ketutup sama tanah. Tak nampak lagi sudah. Setahun sekali didatangi. Kenapa? Karena ada hak dia untuk kita datangi. Saya itu, kenapa saya termasuk rajin ziarah? Karena saya berpikir gitu. Orang yang berziarah itu kan ke kuburan kita, dia baca Yasin apa segala macam. Itu faedahnya tidak hanya untuk orang yang dia ziarahi saja. Kata para ulama, satu pemakaman itu mendapatkan fadilah bacaan walaupun yang membaca satu orang dan ditujukannya kepada ayah emaknya. Tapi satu pemakaman itu mendapat fadilah dari satu orang ini. Nah, kenapa saya membiasakan ziarah? Saya berpikir begini. Kalau nanti saya wafat, sedih saya kalau nggak ada yang ziarah. Makanya saya rajin ziarah, sering ngajak santri-santri atau ngajak jamaah-jamaah itu, ayo ziarah, saya ajak ziarah. Jadi saya biasakan jamaah-jamaah saya ziarah itu. Mana tahu kalau saya nanti meninggal, orang itu ingat ziarahin saya gitu kan. Jadi takut saya nanti kalau tidak saya biasakan jamaah saya ziarah, takutnya nanti saya nggak diziarahi. Jadi makanya saya biasakan, saya ziarah ke makam para ulama gitu. Kalau di di daerah
ada sudah beberapa makam ulama yang saya ziarah. Ada makam Sultan Serdang itu kan, itu sudah saya ziarah. Saya ziarah ke situ karena memang wallahu a'lam. Saya kan ngajar di daerah apa itu? Apa namanya? Desa Serdang. Kalau kita terus kan ada jembatan, di samping jembatan itu ada jalan dalam. Itu kan masuk dalam nanti mentok kan ke kiri. Terus itu kan ada makam Sultan Serdang, Tuanku Alam Sah. Ada 4 atau 3 saya lupa. Saya ziarah ke situ karena saya mengajar di daerah situ. Jadi saya mengajar ada di masjid Al-Ikhlas atau masjid apa saya lupa. Ada sebelah kiri masjidnya warna hijau. Baru bangun dulu musola. Kalau teruskan masjid Sultan, sebelum masjid Sultan itu ada sebelah kiri warna hijau. Teruskan di sekeliling itu kan orang Nasrani. Jadi saya setiap mengajar dari Tembung saya naik kereta. Dari Tembung saya mengajar ke situ. Jadi beberapa kali nggak sendiri sama murid saya berdua. Jadi saya nengok di tengah-tengah sawah itu ada kuburan. Ada kuburan besar, ada lampunya. Tapi setelah pulang dari mengajar saya tengok kuburannya nggak ada. Pikir lagi nanti beberapa minggu setelah itu nampak lagi. Akhirnya saya tanya, di daerah situ ada kuburan siapa? Oh ada kuburan Sultan Serdang, namanya Tuanku Alam Sah. Itu dulu panglima di kuburan Sultan di situ ada. Kalau muftinya kan Syekh Muhammad Zaid kalau nggak salah saya yang di Perbaukan. Jadi saya bilang kuburannya di mana? Oh, kuburannya ke belakang lagi di sekelilingnya kampung Nasrani. Besoknya saya ajak ziarah ke situ. Saya ziarah ke situ dan ini ada saksinya 2 orang. Saya ziarah ke situ ke makam Tuan Alam Sah ini. Rupanya kuncinya nggak ada karena yang pegang kunci pergi ke pakar ke kantor depan. Akhirnya saya panjat pagarnya. Karena ini harus saya panjat pagarnya. Terus saya baca beberapa ayat-ayat di makam Tuan Alam Sah itu. Pada hari itu hujan lebat, tapi cuma di sengnya segitu aja. Sekelilingnya nggak hujan. Ini ada saksinya. Yang satu saksinya itu anak dari mantan Kandepak Langkat. Anak dari mantan Kandepak Langkat itu namanya Misbahul Umam. Jadi yang satu lagi Najir desa masjid. Saya bawa Najir desa masjid Kota Kuis itu saya bawa. Ayo kawan di sana. Jadi hujan cuma di seng itu aja. Sekelilingnya nggak hujan. Habis Shadaqallahul Azim, hujannya berhenti. Jadi Allah tunjukkan ini makam ulama, makam orang saleh, makam orang yang taat. Saya ziarah ke situ. Ada juga beberapa yang saya ziarahi yang kata masyarakat ini kuburannya dulu panjang Ustaz. Jadi makin lama makin panjang, makin panjang. Ada juga di Banten ke situ. Rupanya ternyata ya Serdang ini juga meninggalkan banyak ulama yang kita itu banyak nggak tahu sejarahnya. Kenapa? Karena jarang diziarahi. Jarang diziarahi. Kenapa? Karena jarang diziarahi, akhirnya tak tahu kita di mana makam-makam para ulama. Sejarah-sejarah ini kita tahu. Banyak orang yang nggak tahu rupanya mufti atau ulama besar Sultan Delhi itu kuburannya di Masjid Raya, tapi banyak yang nggak tahu. Aku sering ke Masjid Raya Ustaz. Di mana kuburan itu Ustaz? Kau masuk ke dalam, ke kiri arah kamar mandi. Terus mentok itu di situ, di kerangkeng itu kuburan Syekh Hasan Maksum, murid daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama besar di Makkah Al-Mukarramah, ya asli orang Minang tapi ngajar di Makkah Al-Mukarramah. Muridnya Syekh Hasan Maksum disuruh pulang sama Sultan mengajar di Masjid Raya. Itu ulama besar, tapi banyak yang nggak tahu. Di Tembong juga rupanya ada ulama dari Makkah, namanya Syekh Musa Al-Baguli, dimakamkan di Tiki Sewa. Tak tahu orang. Kuburannya biasa aja. Rupanya ini ulama besar, seniorannya Syekh Hasan Maksum, ya. Satu landingnya Syekh Mustafa Husain di Purbaba. Jadi karena kita jarang menziarahi makam-makam para ulama, akhirnya kita tak tahu ulama-ulama kita siapa-siapa aja. Kenapa? Karena jarang kita mau mengambil berkah atau tabarruk. Ya. Jadi ini 4 tujuan daripada berziarah itu.
Yang pertama, saya simpulkan yang pertama tujuannya untuk mengingat mati. Ke makam siapa saja boleh karena tujuannya lil-i'tibar, mengambil pelajaran. Yang kedua, tujuannya untuk mendoakan, maka ini dikhususkan kepada kaum muslimin siapa saja. Yang ketiga, tujuannya lil-tabarruk, untuk mengambil berkah. Ini makamnya para aulia, para ulama, para orang-orang soleh, ahli zikir, atau makamnya nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tujuannya adalah karena ada memenuhi hak kita kepada dia, ada hak dia untuk kita ziarahi, seperti makam orang tua kita atau makam guru-guru kita. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau ada orang bilang ziarah itu syirik karena menyembah kubur, tidak, kita tidak pernah ziarah itu tujuannya mau menyembah kuburan. Bahkan ada orang yang lebih ekstrim lagi, syirik hukumnya sholat kalau masjid itu di dalamnya ada kuburan dan ngeri. Padahal banyak masjid itu di dalamnya ada kuburan. Contohnya Masjid Raya, Masjid Azizi di Langkat. Banyak masjid-masjid dari kuburannya. Kenapa dulu kuburan dibikin di dekat masjid? Karena setiap dibacakan Quran, dibacakan doa di dalam masjid, dibacakan zikir di dalam masjid, ada faedahnya untuk orang itu. Makanya dibikin di dekat masjid. Karena ada faedahnya. Setiap dibacakan zikir, ayat segala macam, ada faedahnya. Di sini di mana? Jauh dari sini. Jauh ya. Ada tempatnya lagi. Ada orang yang tak mau sholat kalau masjid ada kuburan, syirik. Kenapa syirik? Ya karena nyembah kuburan aja. Apa hubungannya? Saya heran. Apa hubungannya kalau di depan masjid ada kuburannya terus kita nyembah kubur? Kan enggak. Jadi kalau kita sholat di depan orang lagi tidur, nyembah orang tidur. Sholat di depan kucing, kita sholat kalau itu datang kucing di depan orang sholat tidur. Terus kita nyembah kucing. Jadi bukan kita pergi ke Ka'bah, kita nyembah Ka'bah. Bukan kita sholat yang di depannya ada kuburan terus nyembah kuburan. Rasulullah pun pernah sholat di depan kuburan ketika Rasulullah SAW terlambat mendengarkan kabar seorang sahabat telah wafat. Jadi dikabarkan, ya Rasulullah si fulan tadi malam wafat. Sudah dikuburkan sudah. Kenapa tidak dikabarkan sama aku? Ya Rasulullah, kau telah tidur, telah istirahat. Ayolah diajak Rasulullah beberapa sahabat, akhirnya disolatkan langsung di depan kuburannya. Bukan berarti Rasulullah nyembah kubur. Ini banyak orang salah paham tentang masalah ini sehingga akhirnya tergelincir di dalam sikap saling tuduh syirik mensyirikkan. Itu bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sebentar lagi hitungan hari lagi. 4 hari lagi insyaallah. Panjang umur kita, Allah panjangkan, Allah sehatkan kita masuk di bulan Ramadan. Saya jikalau ada salah sikap, salah tutur kata, minta maaf kepada jamaah sekalian. Banyak kayaknya salah saya, ya. Saya minta maaf. Kadang sudah saya bilang datang baru tak datang. Minta maaf saya. Allahu a'lam. Semoga Allah bersihkan hati kita menuju Ramadan ini. Allah gerakkan hati kita untuk memperbanyak amal di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jikalau ada salah-salah kita kepada orang lain, minta maaf. Ada salah kita kepada orang tua, minta maaf. Karena salah satu hal yang menghambat seseorang itu amal ibadahnya di bulan Ramadan, itu menghambat masuknya amal ibadahnya ditolak oleh Allah adalah karena kedurhakaannya kepada orang tua dan memutuskan tali silaturahim. Jadi minta maafnya jangan nunggu bulan 1 Syawal. Dari sekarang minta maaf. Jangan nunggu 1 Syawal baru minta maaf. Kalau ada salah yang punya orang tua minta maaf, yang sudah wafat bisa diziarahi. Wallahu a'lam bishawab.